Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Di video kali ini kita akan membahas lagi ya lanjutan dari playlist kita yaitu playlist fundamental teman-teman mengenai DXY ya. Jadi DXY ini ya salah satu indikator penting penggerak harga gold teman-teman ya. Jadi banyak banget trader-trader di luar sana yang hanya trading menggunakan chart atau eh, pair dari XAU USD aja teman-teman. Tetapi mereka tidak tahu ya ada indikator di luaran dari pair XAU USD yang bisa ya memberikan kita informasi mengenai pergerakan gold ke depannya ya yaitu di XY. Dan untuk teman-teman yang baru lihat channel saya ya teman-teman boleh lihat ya playlist-playlist kita sebelumnya karena saya sediakan juga webinar dasar teman-teman sampai lanjutan dan bagaimana cara mastering XAU USD semuanya saya berikan gratis dan itu ada di playlist saya. Ya, jadi teman-teman boleh cek dulu. Dan kalau teman-teman merasa ya channel saya ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke teman-temannya yang lain yang baru belajar trading dan ingin mendapatkan edukasi yang transparan dan juga penting teman-teman. Karena apa? Karena di Bisa Trading kita tidak hanya memberikan pandangan melalui technical analysis saja. Ya, mayoritas channel-channel di Indonesia ya kan itu membahas perspektif melalui analisis technical ya. Jarang banget yang membahas perspektif dari analisis ya fundamental teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang merasa channel saya ini bermanfaat, boleh ya tolong di-share ke teman-teman yang lain supaya kita semua bisa mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Oke, dan untuk teman-teman ya yang mau mencari komunitas trading, saya punya komunitas trading teman-teman di Telegram. Itu linknya saya berikan di deskripsi dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker untuk trading teman-teman ya, teman-teman juga bisa menggunakan broker rekomendasi dari saya. Linknya juga saya berikan di deskripsi. Yang pastinya ya WD kalian aman teman-teman. Yang kedua kalian bisa mulai ya start trading dari modal yang kecil ya. Yang artinya apa? Yang artinya rekomendasi yang kita berikan itu melalui pertimbangan dan juga pengalaman teman-teman ya supaya teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik dari bisa trading. Oke? So, tanpa banyak berbahasa basi lagi teman-teman, tanpa banyak pembukaan, langsung aja kita masuk ke materi kita yaitu DXY. Ya, indikator penting penggerak harga gold. Ya, pertama-tama teman-teman, ya teman-teman harus mengerti dulu apa itu DXY. DXY itu adalah indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat atau lemahnya USD terhadap ya 6 mata uang dunia lainnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, ya ini saya gambar aja sedikit. Ya, ini contohnya ya dolar seperti ini ya teman-teman. Nah, dari dolar ini nanti akan diadu teman-teman ya, akan diadu sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 mata uang ini akan diadu ke US dollar. Jadi bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya di XY ini adalah dominasi ya dari USD di pasar dunia. Ya kalau misalnya dominasi dari USD-nya itu lebih kuat, maka nanti di XY-nya naik teman-teman. Artinya apa? Artinya ya dolarnya sedang mendominasi ya di 6 mata uang utama dunia ini. Jadi 6 mata uang utama dunia ini akan cenderung turun. Ya, jadi lebih kuat ya US dollarnya ketimbang 6 mata uang lainnya. Begitu juga sebaliknya, teman-teman, kalau misalnya di XY-nya turun, maka ya US dollarnya sedang melemah, teman-teman. Seperti itu dan dia ya cenderung lebih lemah daripada 6 mata uang lainnya. Nah, komponen mata uang di dalam DXY itu terdiri dari 6 mata uang, teman-teman. Yang pertama itu adalah euro, Jepang Yen, GBP, CAD, SIK ya dan juga CHF. Tetapi euro ini memiliki bobot paling besar teman-teman. Artinya ya pengaruh paling besar terhadap US dollar. Ya bobotnya itu sekitar 57%. Ya karena itu teman-teman pergerakan euro sangat mempengaruhi nilai dari DXY. Kalau euronya terlalu dominan maka USD-nya bisa melemah teman-teman dan ini memberikan ya chartnya nanti itu turun DXY-nya. Ya, tetapi ya kalau misal Jepang Yen, GBP, CAD, SIK dan CHF-nya sedang kuat, ini belum tentu ya berpengaruh sesignifikan itu terhadap ya di XY. Jadi fokusnya itu sebenarnya ada di euro sebenarnya teman-teman ya. Terus secondary fokusnya itu ada di Jepang Yen, GBP dan CAD ya. Jadi kita sama-sama tahu teman-teman selain ya the Federal Reserve yaitu Bank Sentral Amerika, ada bank sentral lain di luaran sana yang cukup berpengaruh di pergerakan market dunia teman-teman. Salah satunya apa? Yang kedua itu ya itu adalah European Central Bank. Itu adalah bank dari mata uang euro teman-teman. Terus yang kedua itu ada namanya Bank of England. Itu adalah central bank dari GBP. Terus ada Bank of Japan dan juga ya Bank of Canada teman-teman ya atau BOC ya untuk Canadian dollar seperti itu. Lalu ya apa fungsi dari DXY ya? Fungsi dari DXY dalam analisis pasar yang pertama itu adalah menunjukkan ya kesehatan
dari dolar Amerika, teman-teman, ya. Terus yang kedua, membantu trader melihat arah dari kekuatan USD digunakan sebagai referensi untuk menganalisa komoditas seperti emas, minyak, dan mata uang lainnya. Ya, ketika di XY naik, maka USD sedang menguat karena ya kesehatan ekonomi dari Amerika itu sedang bagus. Ya, dan begitu juga sebaliknya teman-teman, ketika di XY-nya turun, maka ya USD-nya akan melemah. Karena apa? Karena kesehatan ya dari ekonomi Amerika dan juga kesehatan dolar Amerikanya itu sedang turun, teman-teman. Ya, cukup jelas? Kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman, yaitu kenapa DXY penting untuk gold. Ya, ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman catat ya mengenai faktor yang mempengaruhi gold dari DXY ini sendiri. Yang pertama itu ya gold diperdagangkan dalam USD. Kita sama-sama tahu XAU USD. Ya, yang dimana emas diperdagangkan dengan US dollar. Harga emas di seluruh dunia menggunakan acuan dolar Amerika. Karena itu setiap perubahan kekuatan USD ya langsung mempengaruhi harga dari emas, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya USD-nya tiba-tiba naik, ini emas ya bisa signifikan turun. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Terus yang kedua itu ada ya penguatan di US dollar. Ya, kalau misalnya US dollarnya itu menguat, maka ya goldnya akan melemah. Ketika di XY naik, artinya dolar semakin kuat ya, kesehatan ekonomi Amerika semakin baik ya, dan ini memberikan ya dampak ke XAU USD atau emas ya menjadi lebih mahal ya bagi negara lain dan akibatnya permintaannya turun, teman-teman. Ya, jadi ketika USD-nya menguat, maka permintaan di gold ya atau demand di gold itu yang akan turun, teman-teman, dan harga akan cenderung koreksi atau turun seperti itu. Ya, terus yang ketiga itu ya ketika USD melemah maka gold akan menguat. Ya, ketika di XY-nya turun maka dolar kehilangan nilainya di pasar. Artinya ya baik itu faktor ekonomi ataupun faktor dari value USD-nya itu sedang melemah, teman-teman. Ya, dan ini membuat ya para investor lebih melirik gold sebenarnya, lebih melirik ya XAU USD karena ya bagi mereka itu lebih murah, teman-teman. Yang pertama, terus yang kedua mereka bisa selamat dari krisis ekonomi ataupun masalah ekonomi di Amerika ataupun di negara-negara lainnya. Dan yang ketiga itu membuat teman-teman ya permintaan dari gold itu naik. Ya, jadi kalau misalnya USD-nya melemah, maka kita bisa tarik kesimpulan, teman-teman, bahwa hampir semua negara di dunia itu sedang mengalami pelemahan ekonomi. Ya, dan rata-rata kalau misalnya ekonomi melemah, para investor ini lebih cenderung memilih emas ya sebagai aset lindung mereka. Makanya saya sampaikan, teman-teman, safe haven sebelumnya. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum mengerti ya mengenai safe haven, inflasi, FOMC, ya terus NFP, teman-teman boleh tonton video sebelumnya seperti itu. Dan ya dari dampak USD yang melemah ini akan membuat harga gold naik, teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas? Oke, next kita masuk ke faktor yang menggerakkan DXY, teman-teman. Yang pertama itu adalah suku bunga The Fed. Ya, The Fed atau Bank Sentralnya Amerika ya, ini memberikan ya dampak besar terhadap pergerakan US dollar. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, maka USD akan menguat, teman-teman, ya, dan gold biasanya turun. Begitu juga sebaliknya. Ketika The Fed turunkan suku bunga, ya, USD akan melemah dan membuat gold akan cenderung naik. Nah, kenapa seperti itu? Contoh kayak gini, kalau misalnya suku bunganya naik, teman-teman, maka return yang diberikan oleh bank itu lebih besar, ya. Sedangkan emas ini dia tidak memiliki bunga, teman-teman. Ya, makanya ketika setiap suku bunga naik, emas itu cenderung mengalami koreksi. Kenapa? Karena ya para investor itu melihat sektor perbankan ini lagi bagus-bagusnya untuk mereka investasi. Obligasi dan deposito akan memberikan ya return yang lebih besar. Ya, karena apa? Karena obligasi dan deposito itu memberikan bunga, teman-teman. Sedangkan emas ini dia tidak memberikan bunga. Begitu juga sebaliknya, ketika ya suku bunga turun, maka return dari deposito dan juga obligasi itu akan turun seperti itu, ya kan? Nah, ketika return mereka turun dan ini akan memberikan dampak ke investor untuk melarikan keuangan mereka di emas, teman-teman. Jadi mereka tuh kayak mempermainkan ya fluktuatif ya atau fluktuasi dari harga yang sedang bergerak ini ya dan juga kesempatan-kesempatan dari setiap keputusan suku bunga dari The Fed, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tanya kenapa setiap suku bunga The Fed itu naik, emasnya turun, ya karena itu. Karena return yang diberikan dari bank itu akan naik, guys, ya. Dan para investor akan melirik aset-aset ya yang memberikan bunga seperti deposito dan juga obligasi, teman-teman. Terus yang kedua ya ada data ekonomi AS, CPI, NFP, dan PPI. Untuk teman-teman yang tidak mengerti kenapa CPI inflasi ya, NFP ketenagakerjaan Amerika, dan juga PPI yaitu inflasi dari produsen, ini bisa mempengaruhi ekonomi dari Amerika, teman-teman boleh
tonton dulu ya video sebelumnya. Karena di video sebelumnya kita sudah berikan teman-teman ya alasan-alasan dan bagaimana cara trading saat data ekonomi Amerika ini rilis. Terus ya, yang ketiga ada sentimen pasar global, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat beberapa bulan yang lalu kan ada tarif ya dari Donald Trump terhadap beberapa negara lainnya. Nah, itu bisa memberikan yang namanya tuh fear, uncertainty, and doubt atau ketidakpastian terhadap ya pasar global, teman-teman. Nah, ketika ketidakpastian itu muncul, teman-teman, maka para investor akan cenderung takut. Ya, kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi nilai dari investasi mereka di aset-aset berisiko dan juga aset-aset mereka di bank, teman-teman. Jadi ketika ya ketidakpastian itu muncul, rata-rata gold akan terbang, teman-teman. Jadi banyak banget yang tanya ke saya, kenapa tarif itu bisa membuat harga emas ini terbang ya karena itu, karena dampak dari tarif itu adalah fear, uncertainty, and doubt atau ketidakpastian, teman-teman. Yang itu bisa ya meningkatkan, teman-teman, ya demand atau permintaan emas di pasar. Seperti itu. Ya, terus yang keempat ada namanya risk on dan risk off, teman-teman. Ini mungkin teman-teman agak sedikit bingung ini apa. Ya, jadi risk on itu adalah keadaan di mana pasar berani mengambil risiko. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika ya pasarnya sedang risk on, maka banyak investor masuk ke dalam saham. Ya, jadi kita buat di sini, teman-teman, ya. Ini adalah pasar saham ya dan ini adalah pasar gold misalnya. Ya, jadi kalau misalnya risk on ya dan ini adalah mata uang. Bentar, ini adalah uangnya. Sebenarnya saya buat dulu. Nah, ini adalah uangnya, teman-teman, ya. Jadi ya risk on dan risk off ini adalah arus modal, teman-teman, atau biasa disebut sebagai capital flow. Jadi kalau misalnya pasar sedang risk on ya atau pasarnya sedang berani, maka banyak banget ya arus modal ini akan lari ke saham ya, yang dimana saham ini ya akan naik, teman-teman, dan gold akan cenderung turun. Ini adalah capital flow-nya. Mereka tarik uang mereka dari gold ya untuk nembak masuk ke saham-saham, teman-teman. Ini adalah bagian dari capital flow. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti capital flow itu apa, nanti saya buatin ya kalau teman-teman mau. Jadi teman-teman boleh komen ya bagaimana cara kita melihat capital flow ya, apakah pasar ini sedang fokus ke emas atau mereka sedang fokus ke saham-saham, seperti itu ya. Jadi ya ini adalah risk on, teman-teman. Dia narik uang dia dari gold ya, dia taking profit dari gold, lalu ya investor akan masuk ke saham-saham, teman-teman, seperti itu. Ya, dampaknya apa? Dampaknya gold turun. Nah, ini adalah keadaan di mana investor itu panik, teman-teman. Mereka akan taking profit ya aset mereka dari saham, lalu mereka akan masukin ke gold. Makanya goldnya naik, sahamnya turun, teman-teman. Nah, itu adalah capital flow ya, risk on dan risk off, teman-teman. Cukup jelas ya? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu pola umum ya yang terjadi dengan DXY versus gold. Ya, ketika DXY naik, maka gold akan bearish. Penguatan USD membuat emas lebih mahal secara global yang mengakibatkan permintaan cenderung turun, teman-teman. Dan harga gold biasanya terkoreksi atau bergerak lemah. Yang kedua, ya ketika DXY-nya turun, maka goldnya akan bullish. Ketika USD melemah, maka para investor akan melarikan uang-uang mereka ya ke aset-aset yang lebih pasti atau aset-aset yang aman, teman-teman. Dan gold adalah solusinya. Ya, terus yang ketiga ada korelasi negatif. Ya, gold dan DXY punya hubungan berlawanan arah. Tetapi teman-teman ya, korelasi ini tidak selalu akurat ya, tetapi korelasinya konsisten. Contohnya seperti apa? Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau misalnya DXY-nya naik, maka goldnya turun. Tapi ada beberapa momentum, teman-teman, ketika DXY-nya naik, goldnya juga naik. Ya, ini biasanya karena apa? Ini biasanya karena sentimen di luar dari dolarnya, teman-teman. Yang artinya ini sentimen udah pasti di luar dari dolar, seperti ya tarif. Terus yang kedua seperti perang dan juga wabah. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ketika perang terjadi, ya dolarnya naik, XAU-nya naik, berarti yang penggerak harga XAU ini bukan USD-nya, tetapi apa? Sentimen di luar dari USD-nya. Ya, dan pola-pola seperti ini tidak banyak, teman-teman, ya, yang kemungkinan dalam 1 tahun itu paling sekali atau 2 kali, tapi lebih sering itu pola itu seperti ini. Ya, ketika DXY-nya naik, maka goldnya akan turun, teman-teman, seperti itu. Ya, terus yang keempat ya cara trader menggunakannya. Ya, saya sudah sampaikan tadi, teman-teman, ya cara melihatnya dan cara menggunakannya. Jika di XY breakout naik, maka waspada peluang sell di gold, dan jika di XY breakdown turun, maka cari peluang buy di gold, teman-teman. Cocok dijadikan indikator konfirmasi arah dalam trading gold. Saya ingatkan, cocok jadi indikator konfirmasi arah, bukan ya untuk teman-teman entry, tetapi untuk indikasi arah selanjutnya. Contoh nih ya, market XAU sedang naik seperti ini, guys. Ya, berarti sedang bullish. Kita lihat ya bahwa di XY-nya market sedang turun seperti ini dan dia sudah bentuk ya swing low di sini, teman-teman, dan dia sudah bentuk swing high. Nah, ketika dia bentuk swing high seperti ini maka gold akan turun sedikit
ya, dan dia akan lanjut buat swing low, maka gold akan naik ke atas teman-teman. Ya, secara garis besar di XY-nya masih turun dan secara garis besar XAU-nya masih naik. Nah, begini teman-teman cara melihat ya dampak di XY terhadap gold. Bukan untuk teman-teman entry tetap gunakan price action, teman-teman tetap gunakan higher time frame to lower time frame trading, tetapi untuk konfirmasi besarnya atau tren jangka panjangnya teman-teman bisa gunakan di XY. Seperti itu. Oke, kita masuk ke slide yang paling penting teman-teman ya. Ini adalah cara trader menggunakan di XY untuk trading gold. Ya, kita udah bahas tadi bagaimana dampaknya, kita juga sudah bahas bagaimana korelasinya, bagaimana ya teman-teman bisa mengerti kenapa di XY naik, gold ini cenderung akan turun dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita bahas langsung di real marketnya teman-teman ya, cara trader menggunakan di XY untuk trading gold. Nah teman-teman ini adalah contoh dari materi kita hari ini ya di real market di mana ya kejadian ini terjadi pada tanggal 22 Agustus 2025 ya. Ini adalah contoh teman-teman ketika XAU-nya naik dan di XY-nya ini turun. Ya, di tanggal 22 Agustus ini ya ini ada kejadian penting teman-teman namanya itu Jackson Hole Symposium ya. Ini adalah pertemuan tahunan prestisius yang diselenggarakan oleh the Federal Reserve of Kansas City di Jackson Hole, teman-teman. Ya, mengumpulkan para pejabat bank sentral, ekonom, akademisi, dan pemimpin pasar keuangan untuk membahas isu-isu kebijakan ekonomi global. Ya, yang dimana ya kita dapat beberapa informasi dari Jerome Powell selaku gubernur dari The Federal Reserve, teman-teman. Ini adalah 3 poin pokoknya. Ya, yang pertama itu ya adanya masalah di ketenaga kerjaan Amerika. Terus yang kedua adalah inflasi yang stabil dan yang ketiga itu AS atau Amerika sendiri masih berhati-hati dalam memperbaiki ekonomi mereka yang sempat turun karena tarif dari Donald Trump, teman-teman. Nah, 3 hal ini memberikan dampak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah mengerti ya dan apalagi untuk teman-teman yang sudah masuk ke komunitas ya, teman-teman pasti sudah mengerti ini dampaknya seperti apa. Ini adalah signal ya untuk pemotongan suku bunga. Ya, jadi ketika 1, 2, 3 hal ini disampaikan ya dari Jerome Powell, maka para ekonom dan juga investor ini langsung beranggapan ya dan langsung menyimpulkan ini kemungkinan besar ya suku bunga Amerika akan dipotong, teman-teman. Ya, ini kejadiannya di Agustus. Ya berarti pemotongan suku bunga itu di saat kapan? Di September dan juga di Oktober, teman-teman. Kenapa? Karena ya masalah di ketenagakerjaan Amerika penganggurannya naik teman-teman dan juga inflasinya yang stabil dan cenderung turun. Ya, inflasi saat itu turun ke 2,8 teman-teman. Ya, dan 2 hal ini memberikan indikasi untuk pemotongan suku bunga. Seperti itu. Nah, ketika pemotongan suku bunganya naik teman-teman ya, Fed Watch Tool-nya naik. Jadi kalau teman-teman lihat ya di inflasi ada namanya Fed di video kita yang inflasi itu ada namanya Fed Watch Tool. Nah, di Fed Watch Tool-nya itu naik, guys, ya. Ekspektasi untuk pemotongan suku bunganya itu naik, ya. Dan teman-teman lihat ya ketika tanggal 22 mana dia ya tanggal 22 harga dari DXY itu sudah peak dan langsung drop teman-teman ya. Nah, dari tanggal 22 ya sampai ke tanggal 16 September ini ya pergerakan market dari DXY-nya ini nih, indeks dolarnya ini ya itu mengalami downtrend teman-teman atau mengalami koreksi. Ketika ya harga turun sampai tanggal 16 September, kita lihat di XAU-nya teman-teman ya. Ini adalah Oktober ya tanggal 2 Oktober sampai tanggal ya sini dia ya 16 September teman-teman. Harga dari XAU mengalami kenaikan ya. Nah, di sini ya muncul FOMC teman-teman ya. FOMC-nya turun ya, harga turun tetapi nada dovish dari The Fed itu masih dominan teman-teman dan membuat ya harga dari XAU-nya naik ya. Ketika harga XAU-nya naik, nah ini lucunya teman-teman ya. Dolar cenderung ya, ini dia ya. Dolarnya cenderung stabil teman-teman. Dari tanggal 17 September dia cenderung stabil naik ke atas. Tetapi ya nada dovish membuat XAU-nya naik. Makanya selain dari ya di XY-nya teman-teman juga wajib mencatat hasil FOMC-nya apakah dia dovish atau dia berubah menjadi hawkish. Jadi banyak banget teman-teman ya faktor yang bisa menggerakkan nilai dari XAU USD ini. Ya tidak hanya di XY, tidak hanya ekonomi ya, ekonomi dari Amerika maksudnya. Ya tidak hanya ini, tidak hanya itu, tetapi ya fungsi channel ini dibuat teman-teman, ini teman-teman bisa menggabungkan banyak informasi menjadi satu keputusan trading yang terukur. Seperti itu. Ya ketika di XY-nya naik ya, harusnya kan XAU-nya turun ya. Betul ya?
Tetapi tidak teman-teman ya, XAU-nya naik lagi ke atas. Kenapa? Karena ya dovish dari the Fed ya. Dan ketika the Fed-nya berubah nadanya berubah menjadi hawkish ya di tanggal 24 Oktober teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tanggal 24 25 Oktober harganya naik ya, dan ya XAU-nya bentar ya, di sini XAU-nya cenderung turun ya. Seperti itu. Ya jadi di XY-nya naik, XAU-nya turun. Ya, alasannya apa? Kenapa di XY-nya naik? Karena ya nada yang sebelumnya itu dovish berubah menjadi hawkish. Ya yang artinya ya the Fed sudah mulai optimis dengan data dan juga ya ekonomi Amerika, teman-teman. Ya dan saat ini pun harga naik lagi ke atas kan? Ya, harga naik lagi ke atas teman-teman seperti ini. Karena apa? Karena ekspektasi pemotongan suku bunganya naik. Udah gitu-gitu aja teman-teman. Ya, kalau misalnya faktor A bullish, faktor B, ya faktor A ini apa? Faktor A ini biasanya ya ekonomi Amerikanya itu sedang buruk, maka bullish kan untuk XAU, ekonomi buruk, ya terus juga pemotongan suku bunganya naik, ya ditambah lagi juga nada dovish. Ya tiga indikator ini guys, ya tiga indikator ini akan membawa ya konfirmasi pergerakan XAU USD bullish. Jadi dia ada tiga indikator utama teman-teman ya. Di XY ya ekspektasi pemotongan suku bunga, terus juga ada nada dovish atau hawkish, dan yang ketiga itu adalah ekonomi Amerika. Ya, jadi saya tambahkan satu lagi di sini, ya ini adalah faktor dari DXY-nya. Ya, jadi DXY-nya itu bearish, maka ya empat indikator ini akan membuat ya XAU USD-nya akan naik, guys. Seperti itu. Jadi tidak hanya satu ya, tetapi teman-teman gunakan empat-empatnya untuk mencari potensi yang lebih masuk akal. Jadi teman-teman trading itu masuk akal, guys. Kenapa teman-teman buy, kenapa teman-teman sell, itu semuanya masuk akal. Kalau teman-teman buy hanya berdasarkan, oh ini harga sudah capai support, bla 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 bla. Kayak gini deh ya, ketika XAU drop di sini ya banyak banget yang buy loh, habis ujung-ujungnya apa? Drop ke bawah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu bahwa ya di sana Jerome Powell menyampaikan nada hawkish ya. Yang ada mereka buy di support, mereka kena ya. Pas mereka mau coba buy buy lagi di bawah, mereka mau coba sell ya karena mereka udah takut ya ini harga bakalan turun. Mereka coba sell lagi, harganya naik guys seperti itu ya. Mereka coba buy pokoknya gitu. Kalau teman-teman trading ya hanya menggunakan teknikal-teknikal aja ya tanpa memperhatikan faktor fundamentalnya, maka teman-teman biasanya itu salah ya. Ada yang buy-nya di resistance, ada sell-nya itu di lembah. Kayak gini deh ya, harga XAU turun kalian banyak banget yang sell di sini ya. Ujung-ujungnya apa? Harganya gini deh ya. Ketika harganya turun ya di sini banyak banget yang sell di sini, tetapi ujung-ujungnya apa? Harganya malah lanjut naik. Kenapa? Karena ya kalau kalian perhatikan ya teman-teman bisa perhatikan di tanggal 13 ini, tanggal 13 sampai tanggal 11 ini ekspektasi pemotongan suku bunga melonjak ya. Jadi yang awalnya 40% naik ke 60% guys. Ya, kemungkinan besar ya pemotongan suku bunga di Desember itu terjadi. Harga langsung naik ke atas. Pas sudah sampai di atas ya, inflasi stabil, turun ke bawah. Ya, setelah itu apa? Naik lagi ekspektasi pemotongan suku bunga, jadi XY-nya melemah, naik ke atas. Seperti itu. Ya, cukup jelas. Ya, jadi market ini bergerak bukan karena support dan resistance, bukan karena istilah-istilah aneh itu guys ya, seperti breakout structure atau apapun itulah, itu hanya bagian dari technical analysis saja untuk kalian entry, tetapi ya pergerakan secara keseluruhan itu bergerak berdasarkan data dan juga fundamental. Ya, ekspektasi terhadap ekonomi, ekspektasi terhadap suku bunga, ya dan juga kesehatan dari mata uang Amerika ya, dan juga ada isu-isu teman-teman ya seperti perang, wabah dan lain-lain. Jadi faktor penggerak emas ini ya banyak halnya di dalam itu teman-teman. Nah, itu adalah cara trader menggunakan DXY untuk trading. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau kita trading di XAU itu sebenarnya ya tetap gunakan technical analysis teman-teman untuk entry, tetapi secara garis besarnya atau secara tren jangka panjang ya teman-teman bisa gunain DXY. Nanti teman-teman gabungin juga ya dengan data ekonomi Amerika, teman-teman juga bisa gabungin sama nada hawkish atau dovish dari The Fed. Terus teman-teman bisa juga gabungin ya dengan yang namanya Fed Watch Tool atau ya ekspektasi mengenai suku bunga The Federal Reserve teman-teman ya. Jadi teman-teman memiliki semua hal yang teman-teman butuhkan di market untuk ya menganalisa market ini mau naik atau mau turun. Seperti itu ya. Dan sampailah kita ke kesimpulannya teman-teman yang dimana ya di XY itu adalah indikator ya salah satu indikator kunci untuk pergerakan gold ya. Trader wajib cek di XY setiap hari. Jadi sebelum teman-teman analisa ya gold dari price action ya teman-teman wajib lihat dulu dari DXY dan juga fundamentalnya. Terus yang ketiga itu ya gold dan DXY biasanya berlawanan arah. Kalau goldnya bullish maka DXY-nya bearish dan begitu juga sebaliknya. Ketika DXY-nya bullish maka goldnya akan bearish.
ya. Tetapi itu tidak 100% akurat, ada momentum ya di mana goldnya naik, di XY-nya naik. Tadi saya sudah sampaikan itu momentum saat perang teman-teman ya, atau wabah ya. Dan yang terakhir itu adalah gunakan di XY untuk tentukan bias, bukan entry. Teman-teman, entry tetap gunakan yang namanya price action, support resistance, market structure, dan news, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi DXY ini hanya alat bantu untuk teman-teman bisa melihat harga ini secara jangka panjang mau naik atau mau turun, teman-teman. Seperti itu. Oke, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi dan juga insight untuk teman-teman yang baru belajar trading dan baru belajar ya fundamental. Kalau teman-teman merasa ya channel saya ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain yang baru belajar trading ya, khususnya juga teman-teman yang baru mencari ya channel yang membahas mengenai fundamental. Ya, saya harap semuanya ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua ya, dan untuk teman-teman juga yang mau masuk ke komunitas kita, linknya ada di deskripsi ya. So, sampai jumpa di komunitas teman-teman, tanyain aja apa yang mau kalian tanyakan. Bye bye.